Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, semoga Allah mengaruniakan kepada kita kearifan demi kearifan, agar kekayaan termahal dalam hidup kita ini adalah perubahan diri kita menjadi semakin matang, semakin dewasa, semakin penuh manfaat, semakin tidak cinta dunia, semakin cemerlang dengan keikhlasan, semakin meninggi dengan kerendahan hati, semakin mempesona dengan kemuliaan akhlak. Pendek kata, aksesoris apapun yang kita miliki berupa duniawi seharusnya hanya sekedar tempelan sederhana, karena aset kita yang termahal adalah kematangan pribadi kita. Pensiun tidak jadi masalah, karena pensiun hanya sebuah episode. Diri kita jauh lebih berkualitas daripada pangkat kita. Pensiun diambil pangkat, kedudukan dan jabatan, itu hanya akan memperjelas isi kita. Berbeda dengan orang yang sibuk bersembunyi di balik topeng, maka pensiun dimutasi menjadi tua, menjadi sebuah kegelisahan tiada tara, karena memang itu adalah tempat bersembunyinya. Nah, kegelisahan yang sudah kita bahas karena kurang ilmu, juga karena terlalu cinta dunia, dan kegelisahan lainnya adalah kalau kita sangat enggan dalam ibadah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Allah sudah mendesain ya bahwa hidup kita ini ritmenya sudah ritme ibadah itu merupakan pendamping agar kita bisa menyempurnakan karir kehidupan kita dengan optimal. Kita hadir di dunia ini dengan minimal 3 misi. Pertama, untuk menjadikan semua aktivitas kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun harus menjadikan diri kita ini berkiprah di dunia ini, berkarya sebagai khalifah. Kita harus mengeksploitir lahir batin kita supaya kita bisa melakukan yang terbaik, persembahan kita dalam hidup kita sebagai khalifah. Dan yang ketiga, kita punya peran sebagai dakwah ya, sehingga selain kita mensejahterakan diri, mensejahterakan orang lain sebagai khalifah, niat yang ikhlas semuanya jadi ibadah, tapi kita juga harus berperan pribadi kita ini menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh-contoh kebaikan, pembawa misi kemuliaan, sehingga interaksi kita di dunia ini betul-betul mensejahterakan secara lahir, juga kita bisa menjadi cahaya secara batin. Coba diingat baik-baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Kita punya uang banyak, itu belum apa-apa. Kita kaya, itu belum apa-apa. Ingat, sedekah 1.000 dari orang yang punya uang 2.000, dia sudah menafkahkan setengah dari hartanya. Sekarang dia sedekah 10 juta dari orang yang punya uang 10 miliar, itu enggak ada apa-apanya. Bisa jadi di sisi Allah jauh lebih dahsyat kemuliaannya orang yang sedekah 1.000, karena dia sudah kuat menafkahkan separuh dari hartanya dibanding yang 10 juta, karena dia punya 10 miliar, jadi begitu kecil sekali. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu tingkat keberuntungan kita, lihat saja sampai sejauh mana kita berjuang sekuat tenaga dalam hidup ini, mengeksploitir tenaga, pikiran, waktu kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau ini menjadi nilai kita, itu nikmat bagi kita. Rezeki yang kita tabung dan yang kita nafkahkan di jalan Allah, sebetulnya itulah yang dinafkahkan, itulah yang menjadi rezeki kita yang sesungguhnya. Kita harusnya tiap hari terus mencari rezeki supaya makin banyak orang yang lapar, yang makan dengan keringat kita. Makin banyak orang yang tidak berpakaian yang bisa hangat dengan jerih payah kita. Makin banyak orang yang tidak punya ilmu bisa belajar dengan tetesan keringat kita. Inilah misi hidup kita. Bersamaan dengan semua itu ikhlas karena Allah, maka menjadi amal. Bersamaan dengan tingkatkan profesional kita sehingga banyak yang merasakan manfaat. Bersamaan dengan itu tampakkan kemuliaan pribadi kita, sehingga tidak hanya orang disuplai harta, tapi juga disuplai wawasan kemuliaan. Andai kata hidup kita yang sekali-kalinya di dunia ini terus sebagai cahaya matahari yang memancar, dirindukan, menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit kemuliaan, menyegarkan yang sudah layu oleh terjangan kehidupan. Kita terus menjadi orang yang hidup kebaikannya. Inilah kesuksesannya hakiki. Bukan yang dipuji oleh manusia karena banyak uang, bukan, itu kecil, itu topeng yang biasa-biasa saja. Itu hanya baru aksesoris.
Kemuliaan hakiki kita adalah sampai sejauh mana hidup kita punya makna dan nilai yang dahsyat bagi peradaban, bagi kesejahteraan, yang semuanya ini didasari karena Allah semata. Nah, sebetulnya ini adalah latihan bagaimana hidup kita untuk membuat diri kita punya nilai manfaat yang lebih besar. Percayalah saudara-saudaraku sekalian, kita tidak akan selamat dan bahagia dengan apa yang kita kumpulkan, tapi kita akan jauh lebih selamat dan bahagia dari apa yang bisa kita nafkahkan. Karena jaminan Allah tidak datang kepada orang yang kikir, melainkan jaminan Allah datang kepada ahli sedekah lahir batin. Inilah yang mudah-mudahan menjadi kekuatan seusai Ramadan ini, kita tampil menjadi pribadi baru yang punya orientasi ahli ibadah, khalifah yang berkarya, dan menjadi figur-figur suri toladan yang menjadi contoh-contoh kebaikan. Kita sambut saat kematian kita esok lusa dengan karya terbaik kita, persembahan terbaik kita bagi kehidupan ini yang bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhirat nanti. Kita akan tinggalkan dunia ini dengan senyum yang puas, bukan karena harta kedudukan, tapi karena kesungguhan kita untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia, berarti bagi akhirat nanti. Selamat berjuang saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa manfaat. Semoga kita dipertemukan kembali, kalaupun tidak di dunia ini, di akhirat kelak. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Mohon maaf lahir batin dari sahabat Anda sekalian, Abdullah bin Nastiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.